hadirat, momen-momenat yang sudah kawin dan belum sunat, semuanya cabut saya hormati. Jadi alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahim dengan selain jamaah selain sarungan. Saya agak bingung ini, jangan-jangan selain sarungan itu gak katokan. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Dan pondok pesantren Darul Ulum ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa di bidang kebudayaan. Saya ngikutin dua orang tokoh dari pondok pesantren Tambak Beras ini. Pertama Gus Dur, yang kedua adalah almarhum Almarhum Romo Kiai Amanullah. Jadi berdua ini saya mengikuti hampir 10 tahun. Dan kedua-duanya sama-sama antik. Siji seneng kuburan, siji seneng panganan. Jadi ya udah kayak begitu. Saya hanya ingin bercerita tentang persoalan Tambak Beras yang saya dengar dari Gus Dur. Jadi sanadnya jelas dan dijamin mutawatir. Amin. Soheh pokoknya. Ini untuk menunjukkan apa? Pertama bahwa pesantren itu pusat kesenian, peradaban dan kebudayaan. Oke. Dilakukan oleh pondok pesantren Tambak Beras sebagai pengembang, pengamal dan pendidik kebudayaan. Ada 3 cerita utama yang saya ingin ceritakan berkaitan dengan pondok pesantren Tambak Beras ini. Pertama berkaitan dengan bagaimana sistem kultur pesantren melakukan pendidikan terhadap anak buahnya, terhadap para santrinya. Kalau di kampus, kalau di perguruan tinggi, kalau di sekolah-sekolah umum akan beda dengan di pondok. Cerita Gus Dur seperti ini. Tahun itu Gus Dur menjadi ketua keamanan di pondok pesantren Tambak Beras. Ada salah satu santri yang kayaknya nggak keturunan. Kerjanya santri cuma 2, 3. Satu nonton bioskop dekat ringin Condong sana. Yang kedua ini santri laki-laki minjem pojok wedok. Yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga nyuri celana dalam santri putih. Sebagai keamanan Gus Dur menyerah. Iki arek iki gak iso ditoto iki. Dan gak bisa dididik. Kita pulangkan saja, kita pulangkan. Daripada rusak dan ganggu santri lain. Akhirnya keputusannya keamanan, Dewan Keamanan Pondok memutuskan si A ini dipulangkan. Tapi sebelum dipulangkan soal ke Kiai dulu. Kalau nggak salah soal ke Kiai Fatih. Kiai Fatah, ya Kiai Fatah. Gus Dur bilang, Pak Yai, ini si Fulan ini saya udah gak keturunan. Ini keamanan sudah nggak sanggup mendidik. Anak ini kita pulangkan saja Pak Kiai. Dan jawabnya Fatah ini yang luar biasa. Jawabannya Fatah mengatakan, lu anak ini ditaruh di pondok ini suruh benerin. Ini belum bener kok mau dipulangkan. Nah, ini kan belum bener kok mau dipulangkan. Sudah, daripada dipulangkan, taruh aja dia di kamar rumah saya. Gitu. Akhirnya si Fulan dipanggil. Pokoknya jenenge rada bisa ngono lah, sarme nopo sapa. Orang enggak Muhammad, enggak Asia, kan rada bisa. Jasman sudah antara itu lah. Akhirnya dipanggil, ditaruh di dalamnya Kiai Fatah. Dipanggil, kamu ya tempat di sini saja, jangan di asrama pondok. Lah nopo ya kok dekat pikir. Kok nek pondok itu tak rada cerdas. Itu alasannya Kiai seperti itu. Ya, Alhamdulillah setelah ditaruh di dalamnya Kiai Fatah, santri ini sembuh. Gak ninceng lagi, gak nyuri celana dalam lagi, dan gak nonton lagi. Bukan kata sakit bosan ninceng terus mungkin. Karena orang setiap hari tanya sama Bapak Fatah, ya apa kan mesti celana itu. Ada kopi dah. Alhamdulillah. Dan sekarang jadi kiai besar. Terus itu tak tanya itu sopo sih Gus. Kata Doni itu gak ada mau kecoki kiai ninceng. Artinya apa? Pesantren mendidik putra putrinya, mendidik santrinya menggunakan hati. Tidak dengan aturan-aturan formal, tapi dengan hati.
dididik dengan perasaan. Jadi kalau ada mengatakan metode pendidikan pesantren di sekarang zaman itu yang bodoh tentang pesantren. Karena metode pendidikan pesantren itu antara guru dan murid, santri dan kiai yang menjadi satu membentuk suatu kultur yang namanya kultur pesantren. Jadi masuk kita sederhana mensorokan Bandungan menyapani al-kalamu walaupun mufidun nuruna bundul wadhi yang posimu kalamu ila salah satu katanya sepele. Tapi itulah yang menyanyi di hati masyarakat, yang di hati santri ya. Wes kaya gitu tengah malam dibangunin suruh tahajud, tangi, tahajud, lagi enak turu ditangekno karo kiai. Waktu itu ya jangka saya itu, oh posisi kiai itu sekan titik itu. Tapi dari situ akhlak mental terpuji. Sudah kayak gitu kiainya bangun tengah malam doain santri-santrinya, ya Allah Gusti mugi-mugi santri kula dadi santri sing barokah manfaat. Itu metode pendidikan pesantren seperti itu. Aku itu belum tahu tuh mon, ada dosen yang begitu tengah mengitangi juga ke mahasiswanya belum tahu tuh mon. Belum pernah lihat saya. Ini metode pendidikan. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa budaya pesantren itu mengandalkan terbentuknya akhlak, moral, etik, tidak dengan aturan formal tapi dengan hati. Makanya nak waktu dia ngomongnya sakuat-kuatnya patri besi isek kuat patri hati. Dia apa nggih? Itu nggih. Orang bayar. Jadi itu sekuat-kuatnya pagar hati, pagar besi masuk pagar. Nah, itu yang pertama yang kaitannya dengan metode pendidikan. Ini Gus Dur ngajarin saya untuk bersikap seperti itu. Yang kedua yang ingin saya ceritakan, dua figur utama ini adalah soal persahabatan di pesantren. Bagaimana pesantren itu membentuk suatu interaksi sosial yang tunggal balik, yang sangat akrab. Nah ini bahkan sama Gus Dur itu membuatnya bareng waktu di Tegalrejo. Saya berangkat dari Baru Hulu ini, sebelumnya pernah nyambung di Tegalrejo di pesantrennya Kiai Kudori. Lah berlima mereka nyolong iwan kiai. Jadi nyuri ikan ditambahnya kiai. Gus Dur, Mbah Aman, terus kemudian Mbah Kim, almarhum, Pak Gofar juga, yang satunya saya lupa. Begitu nyolong iwak dan embok, nyanu di empang, Kiai Kudori keluar bawa baterai. Gus Dur langsung berdiri bawa ikannya. Apa tuh? Ini Kiai nyolong tiang nyekel apa? Nyekel tiang nyolong iwak. Jadi Gus Dur sudah berdiri, saya nangkep maling mencuri ikan ini ya. Lah itu apa? Barang bukti ya. Pada akhirnya ya malingnya juga. Dia malingnya juga. Dia perlu maling bangunan dapur. Akhirnya dibangun dapur, 4 orang ini ditakjir. Nah, ditakjir. Petal. Dihukum. Gondol. Petal sesuai ini lah. Jangan aku ditakjir, mohon maaf rodongan bahasa Arab. Jadi setelah itu dibawa ke dapur ketemu Bu Nyai. Apa itu Dur? Niki Nyai, ada tiang nyolong iwak niki barang putih. Ya wis kono gawon separuh ini tinggal. Begitu sampai di kamar, Mbak Akan ini paling marah duluan. Jancuk tuh lah. Gus Dur, kalau Mbak Aman sama Gus Dur itu begitu. Kok ini apa sih Dur jadi ngono? Aku ini pinjem mulutnya Mbak Aman. Gitu. Masa aku jadi korban apa ditakjil sampai saya kasih tak kata Gus Dur. Sampai lu jaga susu di mana-mana, jaga susu kamu. Ya apa? Nak KBKB ngaku maling, kalau sing dadi polisi gak kebagian. Ini gara-gara aku ngaku polisi untuk bagian separuh. Mbak Aman bilang, ya menem-menem ada aku sudah dadi polisi nih. Nah inilah
bagaimana interaksi sosial dalam dunia pesantren ini membentuk sistem pendidikan, penataan akhlak, moral, dan etik dalam pergaulan yang ini menjadi baik kalau diterapkan di masyarakat. Pada saat di pondok mungkin itu dianggap penyiksaan. Tengah malam suruh wiridan, tengah malam suruh ngapalin alfiah, jurumiyah, ngapuadeh. Tetapi ini adalah merupakan awal pembentukan budaya akhlak yang baik di kalangan pesantren. Maka Anda jadi santri, lakukan itu dengan ikhlas yang baik. Kalau dilarang kiainya nggak boleh nonton slang, nggak boleh nonton konser, nggak usah berangkat, nanti slangnya datang sendiri ke pondok. Kemudian dilarang orang itu nonton konser, nyolong-nyolong nonton konser, sarungnya dibungkus plastik resep. Cuma pondok saya itu dulu pondok NU nyuwun sewu alias nunut urip. Gaweane ning masak karo nyuci pakaian gitu. Jadi iya, nah ini yang saya ingatkan, perlu saya ingatkan bahwasanya santri itu sebetulnya garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa. Santri garda terdepan dalam pembentukan akhlak masyarakat, dan kiai merupakan tonggak dari pembentukan akhlak bangsa. Makanya nih bangsa ini ninggalin kiai, ninggalin pesantren, ninggalin santri, mesti negaranya rusak berat aja ya kalau. Saya kira itu saja provokasi dari saya persoalan kebudayaan. Nanti bisa dialog. Ini banyak santri-santri baru ini yang mau loh. Ini Ustadz Kakak. Kita bisa ada harusnya ya guru kakak tua. Ustadz Kakak. Ini Ustadz Ridho. Ridho tanpa rumah apa? Itu. Ini Ustadz Abdi. Aku yang ngomong mulai kecil sampai tua ngabdi terus. Tapi paling besar pahalanya karena pengabdian itu dapat balasan. Ini Mas Bini. Itu ya Ivan. Ya Ivan itu. Jadi saya pikir ini artis-artis yang sudah asing lagi. Jadi bukannya sudah tidak asing lagi, sudah asing lagi. Semakin lawasin terkenal terus. Saya kira itu saja. Nanti beliau-beliau ini akan modal sabdo. Jadi nanti mau itu kasana. Jadi nggak apa-apa mau itu kasana. Pokoknya jebak jauh ini. Saya kira itu karena beliau-beliau punya talenta, punya bakat, dikaruniai oleh Allah, main musik, vokal yang bagus itu. Nah, ini kemarin saya sempat diprotes kiai-kiai waktu saya ajak ke pondok. Lu Mas katanya slang itu rock, yang kiai kok gak harus nganggur rock belas ini jadi pemain rock, kok gak ada yang pakai rock ya gitu. Dan namanya kiai kan bayangin rock itu mesti kayak gitu, nggak ngerti kalau yang namanya rock itu musik itu nggak ngerti. Karena ya saking ikhlasnya lah kiai. Kadang nggak tahu aja hukumnya kiai itu. Jadi ditanya, rebonding hukumnya haram. Begitu tanya, rebonding itu apa tuh nah? Rebonding itu meluruskan rambut itu loh, Mbak. Jadi artinya meluruskan. Begitu mau sholat, ayo dari saya di rebonding. Ayo sakit sebenarnya kiai itu kusnudunnya dijulukan gitu. Ya udah itu saja. Mohon maaf bila perkataan saya tidak menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tersinggung buatan Mas Ansor? Enggak tersinggung? Ya tak sampean itu. Dari tadi saya mau nyinggung kok gak tersinggung dulu. Karena itu tuh nak tersinggung, kok baik berubah. Lagi gak tersinggung, jadi gablok sampean. Ibu tersinggung Bu? Nggih? Iya Bu, gitu aja tersinggung. Nggak usah tersinggung, nanti nyinggung sendiri. Terima kasih. Apabila sikap-sikap saya terlalu sopan, saya juga mohon maaf. Karena kadang kesopanan membuat kita terjebak pada basa-basi sehingga menimbulkan jarak di antara kita.
Karena nanti mungkin bisa dilanjutkan dialog, mungkin diwakili satu persatu atau gimana.